Nah, karena risikonya besar, ya kan? Karena risikonya besar, maka perlu kalau kita menghadapi sesuatu yang risiko besar, berarti kita perlu berhati-hati, oke? Okay? Ya, kita perlu berhati-hati. Nah, salah satu bentuk kehati-hatiannya itu adalah dengan melakukan forecasting, oke? Okay? Forecasting itu apa sih? Coba kita lihat. Kalau kita Google ketik sekarang teman-teman ketik di forecast di Google, yang keluar terutama dua ini. Ada verb, ada noun. Verb itu kata kerja, noun itu kata benda. Oke? Okay? Jadi kalau verbnya itu berarti predict or estimate. Oke? Okay? To predict or to estimate the future event or trend. Oke? Okay? Kalau nounnya, kata bendanya itu prediction or estimate of future events, especially coming weather or financial trend. Sebenarnya kata forecasting itu umum ya, bisa digunakan di semua bidang. Tetapi yang banyak menggunakan kata forecasting secara resmi itu memang dua. Jadi di cuaca itu apa? Weather forecasting, perakiraan cuaca ya, sama financial atau business forecasting. Gitu. Ya, sebenarnya forecasting itu banyak sebenarnya. Jadi itu ya. Jadi kenapa muncul ilmu business forecasting itu karena menjalankan bisnis itu memang risikonya tinggi. Nah, karena risikonya tinggi, butuh kehati-hatian. Salah satu bentuk kehati-hatian adalah melakukan forecasting. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Terus coba kita pindah ke slide satunya ya. Nah, sekarang kita oke, sekarang kita Oke, ini yang ini resmi ya. Oke, ini dasar teorinya sengaja saya gunakan yang disusun oleh teman-teman dari dosen pengajar UTM. Oke, jadi yang kita bahas, kita nggak akan lama-lama, jadi sekilas. Jadi pengertian forecasting dan ruang lingkup forecasting. Oke, jadi forecasting itu pada dasarnya adalah peramalan. Seperti yang teman-teman lihat di Google tadi. Kalau teman-teman search di Google, itu adalah to predict or to estimate. Terus kemudian peramalan dalam hal ini, ya kan? Peramalan dalam hal ini bukan meramal yang seperti ini ya, seperti yang menggunakan sesuatu yang tidak kasat mata itu, jadi seperti apa astrologi dan lain-lain, bukan seperti itu. Jadi peramalan yang dimaksud di sini adalah yang menggunakan data, oke? Okay? Dan berbasis pada metode ilmiah. Nah, yang kita lakukan di sini seperti itu, dilakukan secara sistematis. Terus ciri forecasting ya yang membedakan forecasting dengan yang lainnya. Jadi yang menjadi bahan bakarnya itu adalah data, oke? Okay? Terus kemudian tujuannya itu data yang sekarang itu diuji atau diambil garis merahnya, oke? Okay? Jadi gini, ini kebetulan memang dekat dengan dunia saya di dunia data dan machine learning engineering ya. Jadi kalau saya sebagai seorang data spesialis ya, saya mendapatkan segepok data, oke? Okay? Naluri pertama yang muncul dari saya sebagai seorang profesional data itu adalah di antara data itu, ya kan, ada nggak garis merahnya, oke? Okay? Contoh, ini siapa yang suka sepak bola? Mungkin yang cowok-cowok sebagian besar suka sepak bola ya. Kalau untuk sepak bola kan sekarang yang lagi rame apa? Yang sekarang lagi rame kan ini ya, transfer window. Sekarang jual beli pemain sedang rame, ya kan? Chelsea beli Romelu Lukaku, Manchester United beli Jadon Sancho. Kebetulan saya pendukung MU, okay. Bukan Madura United ya, tapi Manchester United. Ya. Kalau yang lokal saya pendukung Persebaya, kan arek Surabaya asli. Ya. Oke, jadi Manchester United beli Jadon Sancho, Chelsea beli Romelu Lukaku, terus Messi ya, nah ini Messi pindah ke PSG. Nah, coba kita lihat dari situ. Misalnya apa yang jadi tujuan dari sebuah klub sepak bola? Jadi dia kan ingin menang ya, menang dan kemudian menangkan kejuaraan di mana dia berada, ya kan? Nah, ada data masa lalu. Data masa lalunya apa? Ya pertandingan dia di kemarin.
Kalau misalnya MU misalnya dia tidak terkalahkan di pertandingan tandang, tapi dia sering kalah di kandang oleh tim yang bertahan total, atau istilahnya di bahasa Inggrisnya itu low block defense. Dia sering kesulitan. Oke, okay? Jadi mungkin karena itu terus MU beli pemain sayap kanan Jadon Sancho. Jadon Sancho yang kemarin di Liga Jerman kemarin dia menciptakan total goals dan assist-nya itu 37 kalau nggak salah. Saya lupa assist-nya berapa, golnya berapa. Nah, mereka berharap, ya, Manchester United berharap dengan datangnya Jadon Sancho ini akan membantu mereka mengatasi pertahanan low block tadi itu. Tim-tim yang bertahan total di belakang supaya nggak kena serangan baliknya Manchester United. Oke, okay? Nah, apakah tindakan yang dilakukan oleh Manchester United beli Jadon Sancho itu sudah tepat? Ya bisa dilihat dari tentunya dari data, gitu kan? Kalau kemarin di data kemarin di musim Liga Inggris kemarin, misalnya Manchester United itu lebih banyak melakukan serangan dari sayap kiri di tempatnya Marcus Rashford dan Luke Shaw. Dan di kanan dia jarang melakukan serangan karena dia nggak punya sayap kanan yang bagus ketika itu. Nah, maka sekarang dengan dia beli pemain sayap kanan baru, kita akan lihat ke depannya itu di musim Liga Inggris 2021-2022, apakah mereka berhasil membuat lebih banyak gol, berhasil membuat lebih banyak assist atau umpan dari sayap kanan dia. Datanya bisa dilihat. Jadi itu adalah contoh dari forecasting, contoh dari data. Jadi bahan bakarnya forecasting itu adalah data, terus kemudian menguji perkembangannya saat ini. Maksudnya apa benar memang Manchester United gagal menjadi juara Liga Inggris hanya runner up itu karena dia tidak memiliki sayap kanan. Nah, itu harus diuji. Ada datanya. Saya yakin dan saya kalau teman-teman tahu di klub-klub sepak bola Eropa yang kaya-kaya itu mereka sudah punya data science, tim data science di masing-masing mereka punya. Terus kemudian metodenya proyeksinya berdasarkan ilmu statistik, ya kan, pasti itu. Terus kemudian di situ ditulis diskusi itu lebih ke fokus group discussion ya. Jadi misalnya satu fenomena atau suatu peristiwa itu belum ada datanya, kan ada. Kadang-kadang sesuatu itu belum ada datanya. Misalnya ini pandemi COVID ini, karena belum pernah terjadi sebelumnya, belum ada datanya. Terutama dulu ketika awal-awal terjadi. Maka yang berperan adalah para ahli epidemiologi berdasarkan ilmunya beliau-beliaunya itu. Kemudian para ahli epidemiologi itu kemudian berdiskusi dan kemudian memberikan saran-saran kepada pihak yang berwenang yang terkait. Okay? Terus yang kemudian review program, ya, okay. Review maksudnya adalah kita melakukan review terhadap aktivitas yang dilakukan di masa lalu. Seperti yang saya katakan tadi di klub Manchester United tadi misalnya, atau klub manapun, klub sepak bola manapun, mungkin MU juga, MU Madura United sama aja, itu juga mereka melakukan berapa kali kekalahan yang dialami terjadi pada tim siapa saja. Tim itu melakukan apa kok bisa kita kalah misalnya. Itu dianalisis. Gitu. Terus kemudian orang yang terlibat, nomor satu tentunya yang berkepentingan adalah para decision maker, para pembuat keputusan. Contohnya seperti saya di perusahaan saya yang paling berkepentingan terhadap forecasting ini karena saya yang harus mengambil keputusan, terutama keputusan-keputusan penting. Maka forecasting itu nanti akan saya tunjukkan di usaha saya gimana saya melakukan forecasting ya. Nah, terus selain para decision maker tentunya dibantu oleh para petugas administrasi. Maksudnya administrasi itu orang-orang yang megang data, orang-orang yang bertugas untuk mencatat data itu. Terus para praktisi tentu saja dan para analis. Analis itu misalnya kalau perusahaan merasa nggak mampu melakukan sendiri, dia akan mendatangkan konsultan. Okay? Nah, konsultan itu salah satu kerjaannya itu melakukan analisis ini. Dan mereka punya orang yang kerja di konsultan, mereka punya petugas yang disebut sebagai analis. Misalnya seperti itu. Oke. Okay. Terus kemudian frekuensinya harus teratur. Jadi yang namanya forecasting itu ciri-cirinya adalah dia punya jangka waktu. Okay? Jangka waktu yang jelas.
Jadi mulai dari 3 bulanan, 6 bulanan ya kan, medio tahun ya. Kalau 3 bulanan itu adalah kuartal, karena kuart itu 4 kan. Jadi tahunnya dibagi 4, jadi kan 3 bulan. Atau tahunan, oke? Atau yang lebih panjang, misalnya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Kalau di dunia saya, di dunia tech startup, itu kami memang, karena dunianya itu perubahannya cepat, kita nggak bisa melakukan forecasting terlalu jauh. Jadi biasanya paling jauh kita lakukan 36 bulan. Terus kemudian kita bagi tiap 6 bulan. Itu yang saya lakukan. Nah, tiap 6 bulan kita ada forecasting, terus kemudian ada tahunan, ada 6 bulan, terus ada tahunan, ada tiga tahun. Terus kriteria keberhasilan. Nah, ini. Jadi sebagai sebuah metode ilmiah, maka harus ada ukuran yang jelas. Oke? Harus ada parameter yang jelas. Jadi forecasting itu harus, misalnya saya memperkirakan ya kan, kayak tadi contoh klub sepak bola. Ketika saya beli pemain itu harganya mahal, maka saya harus melakukan forecasting. Kalau aku beli pemain ini, kira-kira dia bisa nggak membantu aku menjadi juara Liga Inggris, ya kan? Berarti targetnya harus ada dong. Targetnya tadi, aku bisa juara Liga Inggris, oke? Okay? Terus ya mungkin target juara Liga Inggris itu dipecah lebih kecil. Apakah assist atau bangunan serangan dari sayap kanan itu meningkat atau enggak? Nah itu sudah ditetapkan. Kalau jadi menjadi anggota tadi sudah di ini kan sudah saya sebutkan bahwa kalau salah satunya adalah data masa lalu ya. Jadi kalau data kemarin di musim kemarin itu sudah ada, misalnya di kanan itu cuma 5% atau 10% dari semua serangan yang dibangun oleh Manchester United misalnya. Nah sekarang berarti harus ada peningkatan signifikan, ya kan? Peningkatan signifikan itu biasanya dimaksud signifikan itu peningkatan lebih dari 50%, oke? Okay? 50% dari 10% itu berarti jadi 15%. Minimal ada peningkatan 15%. Tapi kalau Manchester United mungkin ambisinya pasti lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi mungkin 20-25%. Jadi ketika saya beli Jadon Sancho, berarti ke depan minimal serangan harus dari sayap kanan harus meningkat jadi 20 atau 25%. Nah itu kita sudah tetapkan. Okay? Ini ukuran keberhasilan sebuah forecasting. Gitu. Terus selain ada ini ya, selain ada pemberitahuan parameter kita berhasil atau enggak, kita harus bisa dari forecasting itu mendapatkan apa yang pelajaran dari apa yang kita lakukan gitu, kesalahan apa yang kita lakukan dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, okay? Jadi misalnya Manchester United gagal juara, sudah beli Jadon Sancho dengan harga cukup mahal, ya 78 juta pound sterling. Berarti harus dievaluasi. Oke, ternyata karena sudah beli Jadon Sancho, tapi nggak ada penyerang yang di tengah itu kurang ampuh. Karena penyerangnya kan senior tuh. Penyerangnya kan sekarang si Edinson Cavani sama Mason Greenwood sama Anthony Martial. Saya hafal ya. Saya masih hafal. Oke. Nah itu karena misalnya Edinson Cavani itu ternyata karena dia sudah senior, dia sering cedera. Oke. Terus Anthony Martial seperti data kemarin dia nggak konsisten. Terus kemudian Mason Greenwood itu karena dia usianya baru 19 tahun kurang pengalaman. Nah, misalnya seperti itu. Oke, berarti dari 3 itu kita harus cari penyerang baru ya kan. Mungkin penyerang baru yang rekod golnya mantap. Terus dia ada di usia yang emas ya, usia yang mantap, usia yang matang. Itu terus dia nggak mudah cedera. Oke, berarti dicari dong yang striker seperti itu. Saya ketemu siapa yang seperti itu? Misalnya Harry Kane agak sering cedera ya. Terus siapa? Kylian Mbappe, misalnya Kylian Mbappe. Terus Haaland, Erling Haaland. Saya apa? Ya, karena penggemar sepak bola. Jadi selain menggemar sepak bola, saya juga ambil ilmu apa yang bisa diambil dari sini. Oke, jadi seperti itu ya, ciri-ciri forecasting. Nah, goal akhirnya, the final end game-nya dari forecasting itu adalah menyediakan informasi untuk decision maker. Oke.
Kenapa harus disediakan informasi internet? Untuk mengurangi ketidakpastian. Oke. Okay? Ya, terus contoh-contohnya banyak. Ini contoh ini ya, sekedar tulisan ya. Nanti saya tampilkan contoh yang realnya. Oke, jadi misalnya manajer produksi. Tadi saya sudah cukup panjang lebar contohnya di sebuah klub sepak bola. Percaya bahwa kalau di Eropa sana sepak bola profesional itu sudah menjadi industri yang luar biasa. Ya teman-teman tahu sendiri kan Lionel Messi gajinya berapa ya kan? Gajinya berapa, 1 juta euro ya satu bulan. 1 juta euro itu 14 miliar ya kan? 14 miliar sebulan. Berarti kalau tahun dia berapa ya? Setahun dia bisa beli pesawat satu ya. Jadi kalau mau dia bisa beli pesawat 1 tahun sekali pesawat. Jadi ganti, kalau kita ganti, kalau di kita orang kaya ganti mobil, kalau dia bisa ganti pesawat. Ya, Lionel Messi. Terus kemudian yaitu contohnya misalnya manajer keuangan, manajer pemasaran. Nanti akan saya bawakan contoh-contoh realnya. Manajer SDM. Oke. Nah, yang namanya ruang lingkup post forecasting ini juga nanti saya jelaskan lebih jauh. Jadi ada yang short term, terus kemudian jangka menengah dan jangka panjang. Jadi kalau short term itu ya ini, jadi penentuan pemesanan kembali persediaan barang. Oke, ini siapa yang punya toko atau menjalankan toko orang tuanya? Ada nggak? Atau kerja sambilan jadi kerja di salah satu minimarket? Ada? Ada nggak? Tulis kalau ada. Tulis saja di chat, nggak perlu langsung ini bilang kalau ada. Jadi kalau kita punya toko, biasanya kan kita kapan stoknya habis, oke? Okay? Nah, kapan stoknya habis itu adalah ini, itu bentuk yang paling sederhana, salah satu bentuk paling sederhana dari forecasting. Jadi kan kadang-kadang kalau kita restocking ya, itu barangnya kan nggak selalu ada, ya kan? Ada barang-barang tertentu itu yang munculnya sebulan sekali, ya kan? Nah, berarti ketika kita mengantisipasi kan, oh itu kerja di toko cenderamata, oke, ya keren. Ya benar-benar, ya benar Pak. Toko cenderamata pasti kan sering restocking kan ya, restocking apa souvenirnya ya. Jadi kalau mau habis ya kan, itu sudah beli duluan ya. Jangan sampai konsumen datang habis, ya benar gitu ya. Nah, itu termasuk kegiatan forecasting, forecasting yang sederhana. Gitu. Nah, karena sudah beberapa tahun menjalankan toko cenderamata, toko souvenir seperti Mbak itu tadi, maka ownernya, Mbak sebagai owner atau orang tuanya Mbak sebagai owner sudah tahu, oh gini, aku harus beli restocking stikernya, misalnya stiker Dagadu ya. Saya nggak tahu kalau di Jogja sekarang masih ngetop nggak itu Dagadu itu. Stiker Dagadu itu berarti restockingnya itu tiap 2 bulan sekali atau tiap 4 bulan, atau sekarang mungkin kerennya anak-anak itu bikin sendiri stiker ya, stiker dengan aneka ini ya, aneka kata-kata yang menarik. Ya, kayak itu bentuk forecasting yang paling sederhana. Terus kemudian yang jangka menengah ya, jangka menengah itu biasanya, nah ini yang sebesar kuartal atau triwulan ya kan, sampai 1 tahun itu disebut sebagai jangka menengah. Nah, jadi banyak, jadi perencanaan keuangan, perencanaan produksi. Kalau teman-teman pernah tahu ada toko, mohon maaf tutup stok opnam, ada toko yang gitu ya, stok opname, ya kan? Kadang-kadang ada toko yang gitu, toko langganan kita loh, maaf Bu, besok kita tutup karena stok opnam. Oke, Mas Muhammad Faisal, monggo. Ya, kenapa Mas? Resign. Ya, ada mau disampaikan? Kok resign? Kena pencet mungkin Bapak. Oh, salam jat, oke. Okay. Ya, lanjut ya. Jadi, atau ini, biasanya kalau saya di kantor ini, bonus tahunan. Nah, bonus tahunan. Ya, bonus tahunan itu, tuh, lagi. Mas, oke. Okay. Bonus tahunan, oke. Okay.
bonus tahunan kan harus direncanakan. Jadi biasanya setahun sekali. Terus jangka panjang. Nah, jangka panjang itu antara 3 sampai 5 gitu. Nanti akan saya jelaskan saya banyak di handouts satunya sudah saya bawakan banyak contoh-contoh ini. 7 langkah sistem ramalan. Jadi ini teman-teman sudah baca kan, sudah dapat sebelumnya. Jadi saya nggak terlalu panjang karena mestinya nanti akan dibahas lebih komplit oleh Bapak Ibu dosen pengajar. Jadi ini mirip dengan apa yang saya alami atau saya geluti di dunia machine learning. Jadi di dunia machine learning itu, ketika kita mengolah sebuah data, itu yang pertama kita tetapkan dulu tujuan pengolahan sebuah data itu. Okay? Terus kemudian kalau kita sudah tahu tujuannya, maka inputnya apa? Nah, poin kedua itu input, unsur yang akan diramalkan. Belum. Jadi yang pertama tujuannya, terus kemudian unsur itu feature. Mungkin yang nanti teman-teman akan tahu namanya feature extraction. Feature extraction itu maksudnya itu tadi garis merahnya tadi. Yang saya tadi bilang, kalau kita dapat segepok data, itu garis merahnya itu apa? Jadi garis merah itu mesti yang menghubungkan data itu apa aja, gitu loh. Contohnya selain klub sepak bola apa ya? Jadi misalnya gini, kita mendapatkan data kelulusan kuliah. Kelulusan kuliah. Jadi ada satu mata kuliah, kan mata kuliah di akhir semester ternyata mata kuliah ini banyak nggak lulus, lebih dari mungkin sekitar 60% ya, lebih dari setengah nggak lulus. Oke, terus dilihat, oke, berarti ada nggak data pembanding itu misalnya dari kelas lain yang diampuh oleh pengajar yang sama. Nah, dari situ bisa kita lihat apakah problemnya dari materinya, problemnya ada di mahasiswanya, atau mungkin problemnya ada di pengajarnya. Bisa jadi. Nah, ini kita tentukan apa yang akan diramalkan, apa yang akan dibahas, diprediksi. Kalau di machine learning itu disebut apa yang akan diproses. Terus kemudian yang poin ketiga itu horizon waktu. Jadi skill jangka waktu ramalannya itu mau berapa lama. Itu tadi kan kita menetapkan apakah jangka pendek sebulan atau jangka menengah 3 bulan sampai setahun, apakah lebih dari itu jangka panjang. Nah, kemudian ini perpotongan dengan machine learning juga, jadi menentukan model, membuat model. Sebenarnya itu membuat model. Model itu apa sih? Model itu gini, waktu dulu SMA atau ya waktu SMA kan ada rumus itu AX plus B ya, harus tahu lah semuanya. Masa AX plus B, ya kan? AX plus B itu kemudian kalau diintegralkan jadi rumus ini ya, rumus A kuadrat, ya kan? A kuadrat plus BX plus konstanta dan sejenisnya itu kan kalau diintegralkan. Kalau diturunkan jadi BX, jadi satuan angka, jadi konstantanya. Nah, rumus yang kan ada ini ya, ada soal dulu waktu SMA ada soal yang kita nggak tahu rumusnya, tapi kita dikasih data, oke? Kita dikasih misalnya datanya dalam bentuk kurva, ada kurva lurus, ada kurva sinusoidal, ya kan, atau ya kan sinusoidal itu maksudnya kurva lengkung ya. Ada gitu kita sudah dikasih datanya, tapi kita nggak dikasih rumusnya. Nah tugasnya mencari rumus, ya kan dibalik soalnya, gitu kan. Ada kan seperti itu. Nah itu yang disebut sebagai menentukan model, ya. Yang disebut sebagai model itu adalah rumusnya itu, rumus yang cocok dengan data. Ternyata data-data yang diplot di diagram itu, diagram X dan Y itu mengikuti rumus tertentu. Nah, rumus tertentu itu disebut sebagai model. Oke. Nah, kalau sudah ketemu rumusnya, perlu dipastikan apa benar memang rumusnya yang ini dengan cara melakukan pengujian dari data yang sudah ada, itu kemudian dimasukkan rumus itu dibalik. Kalau tadi dari data ketemu rumus, sekarang dari rumus yang ada, data yang ada itu dimasukkan. Apa benar hasilnya sama? Nah, kalau hasilnya sama, itu yang dimaksud teman-teman dapat modelnya. Nah, kalau sudah dapat modelnya, ya kan, sudah dapat modelnya, nah, berarti
kalau ada data berikutnya, ya kan, data berikutnya yang masuk yang sejenis dengan itu dimasukkan ke rumus ini atau sekarang kita sebut model, itu akan keluar hasil yang kita butuhkan. Itu sebuah model. Oke? Itu sama kalau teman-teman nanti di machine learning atau AI itu yang terjadi. Jadi otaknya dari AI itu model machine learning itu. Oke? Nanti akan sekali-sekali akan saya peragakan itu. Karena nggak semua yang ini kan jurusan dari informatika atau SI ya. Jadi mungkin ada jurusan bisnis dan lainnya. Mungkin nggak tahu. Nanti akan saya peragakan sekilas-sekilas saja. Oke? Nah, dari situ kemudian dari ketika kita sudah dapat model, kita kumpulkan datanya. Tentunya data yang akan diproses itu apa. Terus kemudian melakukan peramalan. Kalau di machine learning itu disebut sebagai inference. Disebut sebagai prediksi. Jadi inference itu yang tadi, yang masukin data terus ternyata cocok itu inference. Terus kemudian sekarang kita melakukan prediksi. Ya, peramalan prediksi. Kalau di sini sebenarnya forecasting, kalau di machine learning sebenarnya prediksi. Oke? Setelah itu yang terakhir divalidasi. Nah, divalidasi itu ya diuji lagi. Ada rumusnya. Jadi kalau teman-teman pernah tahu, mungkin ada salah satunya rumusnya namanya entropi. Ya, bilangan entropi. Bilangan entropi. Semakin semakin mendekati 0, saya lupa. Ya, semakin mendekati 1, maka dia semakin konsisten. Semakin mendekati 0, dia semakin nggak konsisten. Okay. Kalau mendekati 1, berarti oke. Aku yakin ini modelnya udah benar. Oh. Ya, jadi itu singkat teorinya ya. Sekarang kita kembali ke handout yang satunya. Ya, oke, kita kembali ke sini. Oke, di layar teman-teman, ini contoh forecasting short sampai midterm yang saya lakukan. Ini yang saya lakukan di coworking space saya. Kalau teman-teman bisa lihat di situ, di atas itu kan teman-teman lihat itu ada rencana 2020 ya, yang tentu saja kemudian itu gagal semuanya karena ya musibah yang sama-sama kita alami, kan? Kita sudah punya planning ya, kita sudah punya planning. Jadi ada 3 kategori, row 1, 2, 3 itu kita punya coworking itu yang ruangan utamanya, terus kemudian kita punya ruangan itu private office, jadi kita juga menyewakan private office, terus kemudian seminar room. Nah, seminar room itu acara-acara yang publik gitu. Kita sudah memprediksi, kita sudah forecasting kira-kira kita dapat sekian. Kita akan tersewa sekian. Oke. Terus kalau di atas itu revenue-nya, yang bagian bawah itu forecasting untuk expenditure-nya atau pengeluarannya. Jadi kita sudah memprediksi untuk membayar AC, maintenance-nya AC, listrik, internet, terus kemudian itu konsumsi dan seterusnya, marketing dan seterusnya, itu kita sudah perhitungan juga. Oke, itu forecasting-nya. Nah, kemudian di berikutnya itu kita juga forecasting untuk income-nya dalam bentuk angkanya. Kira-kira kita dapat revenue berapa? Itu sudah kita lakukan. Oke, sudah kita perkirakan semua. Nah, di akhir masa, saya lupa mencantumkan, jadi mungkin besok akan saya perbaiki sekali. Jadi saya akan mencantumkan sebenarnya dari tahun sebelumnya, karena 2020 jelas bisnisnya tidak berhasil. Dari 2019 kami punya data untuk evaluasi akhir tahunnya. Itu kita punya. Jadi 2019 awal kami sudah bikin forecasting, 2019 akhir kami melakukan pengujian, kita melakukan evaluasi dari forecasting itu yang tercapai targetnya berapa. Jadi kalau di bisnis adalah pentingnya dari forecasting itu adalah membantu, tadi kan memberikan informasi untuk pengambil keputusan. Jadi salah satu keputusan yang diambil menggunakan informasi dari forecasting itu adalah menetapkan target-target bisnis. Nah, jadi nggak sembarangan. Jadi benar-benar bukan hanya ya kalau saya Surabaya mungkin bukan hanya asal connect, ya kan? Bukan hanya connect, tapi ya kita berdasarkan menetapkan target itu nggak asal jeplak aja, tapi datanya ada.
Oke, jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa dipertanggungjawabkan. Oh, syukur-syukur kalau perusahaannya itu punya kita sendiri, full 100% sahamnya kita. Ya, minimal kita bertanggung jawab pada diri sendiri. Tapi sering perusahaan sebuah bisnis itu juga melibatkan orang lain, melibatkan partner, melibatkan pemodal, bisa juga pemodalnya sedekat sesimpel orang tua sendiri misalnya. Kita kan tetap harus bertanggung jawab pada mereka, ya kan. Apalagi kalau pemodalnya orang luar, oh kita harus lebih bertanggung jawab lagi. Gitu. Dan tentu saja kita melibatkan, kita punya anak buah ya. Kadang-kadang memang nggak selalu, tapi ada kasus tertentu anak buah perlu kita jelaskan secara singkat. Oke, jadi perusahaan selama 2019 performanya seperti ini. Gitu. Biasanya yang seperti itu kalau ada performance based bonus. Nah, kalau ada performance based bonus, jadi misalnya perusahaan kalau bisa mencapai target sekian ya, penjualan sekian atau peningkatan penjualan sekian, maka kalian semua dapat bonus 10% dari gaji misalnya. Atau apa bonusnya, bonus liburan, bonus apa gitu. Nah, itu harus diselentehkan supaya fair. Gitu. Ini contoh short sampai midterm ya. Nah, yang berikutnya ini lebih menarik. Jadi, apa yang dibutuhkan untuk itu yang saya gunakan untuk melakukan forecasting itu kan tadi di handout yang dasar teori kan forecasting itu ada kuantitatif terus ada kualitatif. Ya, oke. Okay. Jadi, kuantitatif itu artinya ada angkanya. Ada 01, ada angkanya itu kuantitatif. Kualitatif itu kalau tidak ada angka persisnya. Oke. Coba kita, jadi kalau kuantitatifnya, kalau business coworking space itu kan ke depannya apa? Nah, kan program atau aktivitas kita selama tahun ada apa misalnya, bulan apa itu ada acara apa gitu. Kan jelas. Terus habis itu penambahan fasilitas. Jadi misalnya saya berencana untuk nambah satu lagi ruangan seminar. Jadi kan itu angkanya sudah jelas, ya kan? Jadi saya keluar duit sekian untuk bangun ruang seminar baru itu. Terus kemudian perubahan desain. Nah, perubahan desain, terus itu saya plan-nya. Terus kemudian dari data sebelumnya, data realisasi tahun sebelumnya. Jadi data tahun 2018 saya gunakan untuk melakukan forecasting tahun 2019. Oke, intinya begitu. Terus kemudian data permintaan. Nah, ini yang menarik. Data permintaan itu artinya apa? Artinya ini ya, permintaan dari konsumen yang belum bisa kita penuhi kemarin. Jadi kalau di coworking saya itu ceritanya dulu selain kegiatan digital itu banyak permintaan dari ini para emak-emak, para emak-emak berdasar. Jadi para emak-emak itu sering nelpon ke kita itu, Mas, kita ingin sewa tempat untuk acara apa? Memasak, demo masak. Entah chefnya siapa, mungkin chef Juna atau chef Renata. Jadi acara demo masak, tapi waktu itu belum bisa kita penuhi karena coworking space kita kan ruangnya tertutup AC gitu kan. Jadi kan nggak mungkin kalau ruang tertutup itu ada masak-masak yang pakai api, terus api keluar baunya, nanti baunya kemana-mana terkurung di tempat itu, akan mengganggu pengguna lain. Jadi waktu itu belum bisa kita penuhi. Nah, berdasarkan data permintaan itu, kemudian tahun berikutnya, tahun 2019 kemarin, kita invest, mengajak teman untuk membangun saudaranya coworking space yang disebut sebagai maker space. Maker space itu adalah coworking space yang intinya sebuah coworking space tapi untuk pekerjaan yang butuh udara terbuka. Oke. Butuh tempat yang ada ventilasinya ke udara terbuka. Jadi misalnya woodworking, metalworking, jahit-menjahit, ya itu tadi masak-memasak, itu bisa dilakukan. Jadi sayap usaha kami ada namanya makerspace substitute. Nah, itu termasuk grup kami. Gitu. Jadi itu data permintaan. Itu berdasarkan forecasting. Kami mengeluarkan modal untuk itu. Terus kemudian berikutnya itu adalah data market produk jenis. Nah, jadi termasuk diantara adalah dari produk jenis itu maksudnya para pesaing. Jadi saya sebagai owner coworking space itu ya saya kadang-kadang nyamar ya. Saya nyamar untuk jadi konsumen di coworking space lain gitu.
Ya, biasanya saya pilih waktu-waktu yang nyeleneh gitu, yang malam atau pagi banget gitu, dengan harapan mereka nggak mengenali saya. Walaupun itu susah ya kadang-kadang itu, karena saya untuk promosi kan harus tampilkan wajah saya untuk kadang untuk jualan. Jadi kadang-kadang ya mereka udah tahu gitu. Jadi, nah itu, dan saya melakukan itu bukan untuk sabotase atau apa gitu ya, tak obong atau enggak, bukan gitu. Saya bakar atau diam-diam saya konsletkan listrik ya, bukan gitu, enggak. Tapi tujuan saya lihat, misalnya saya bandingkan tarifnya mereka berapa, misalnya per jam, apakah mereka per jam. Ya, kalau kami kan tarifnya per hari, kita bandingkan murah mana antara mereka dengan kita. Nah, itu kita bandingkan. Terus pelayanan mereka seperti apa, nah, kita bandingkan dengan kita. Nah itu berarti data market untuk produk yang jenis. Nah kita perlu punya itu. Itu yang kuantitatif yang saya gunakan. Nah untuk yang kualitatif ya, untuk kualitatif ini, jadi tentunya kita melakukan forecasting itu, visi saya sebagai pimpinan di situ itu apa? Ya kan? Berarti kan saya, kalau visi saya punya targetan gitu. Nah target saya itu menentukan forecastingnya, atau target saya didasari oleh forecasting ini. Itu. Terus kemudian, nah kalau belum ada data itu kita melakukan yang disebut sebagai survei customer. Jadi kan kadang-kadang teman-teman ini ya dapat email atau ada yang skripsi terus ini ya nyebar kuesioner, ya kan? Nah itu salah satunya survei customer. Atau teman-teman ini lihat kalau di internet kan kadang-kadang ada lembaga survei yang terkenal. Jadi kalau di luar negeri ada yang namanya Gartner, lembaga, atau kalau di Indonesia yang terkenal di Indonesia apa ya? Contohnya apa? Ada teman-teman tahu? Ini, saya sampai lupa. Ini Nielsen. Nah, Nielsen ya, survei Nielsen, data AC Nielsen ya kan. AC Nielsen itu lembaga survei. Oke, pada dasarnya dia lembaga survei. Kalau yang lokal bisa juga Sukovindo. Nah, Sukovindo itu dia lembaga riset pasar. Yang tugasnya kita hire dia untuk melakukan riset pasar untuk kita. Nah, salah satu kegiatan dia survei customer ini. Oke, kita melangkah berikutnya. Ini lebih menarik. Jadi siapa yang sekarang sedang atau punya ide mendirikan startup? Resen. Atau tulis di chat. Saya gitu, tulis di chat. Ada? Masa nggak ada begitu banyak? 36 ini nggak ada yang bikin startup. Saya yakin adalah, kan sekarang udah trennya anak muda kan bikin startup. Oke, jadi yang berikutnya itu adalah forecasting yang saya lakukan di startup. Jadi agak beda. Jadi startup di bidang perikanan. Oh, Mbak ini lagi. Oke. Mbak Lia Chan ini punya kerja di toko cenderamata dan ingin punya startup di bidang perikanan. Oke, mantap. Jadi sekarang kerja untuk menimba ilmu ya. Oke, mantap. Bidang kreatif industri. Kreatif industrinya apa, Mbak Fitri? Lebih spesifik. Mungkin ada yang lebih spesifik. Apa? Mungkin nanti lebih ke nanti jadi agensi gitu sih, Pak. Agensi, oke. Digital agensi, memang banyak sekarang. Jadi nanti ada ya buat agensi gitu. Ya, oke. Nah, kenapa saya nanya? Itu biasanya gini, ketika kita sedang baru mendirikan, kan berarti kita belum punya data, benar kan? Nah, kalau belum punya data, gimana dong kita melakukan forecasting? Nah, oke. Yang saya lakukan di startup kita, ini yang saya lakukan 2 tahun yang lalu, 2019 saya menyusun ini. Bahkan ini bidang fashion, oh mantap. Arif, oh pria betul ya, cowok tapi fashion mantap. Memang fashion cowok itu kalau di kita sering nggak diurusin ya, seolah-olah cowok nggak butuh fashion, atau butuh ya. Oke. Terus, jadi saya ketika mendirikan kan belum ada data nih, apalagi kalau di kategori produk yang saya jalani, smart farming system berbasis AI, itu sudah saya survei sampai sekarang belum ada yang matang. Dari bahkan di perusahaan luar negeri, kalau smart farmingnya sudah banyak, tapi yang berbasis AI dan dia sudah jalan matang belum ada.
maka saya kesulitan untuk mencari data yang existing itu saya kesulitan. Yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan itu akhirnya berdasarkan plan ke depan. Oke? Berdasarkan plan sebelah kiri ini ya. Sebelah kiri ini capital expenditure, jadi barang modal, pengeluaran modal. Yang sebelah kanan itu operasional, itu artinya operasional. Saya bagi seperti itu. Ini pengeluarannya. Jadi kalau capital itu misalnya yang seperti teman-teman lihat itu alat-alat yang saya butuhkan untuk membuat perlengkapan yang harus saya beli untuk membuat perlengkapan buat solusi saya itu apa aja. Saya list di situ, termasuk harga-harganya. Dan ini nggak ngasal ya harganya benar-benar saya survei terutama di toko-toko online itu kan sekarang gampang. Nah ini tips untuk teman-teman yang mau survei harga sekarang gampang sekali, tinggal survei ke toko online. Kan dilihat itu harganya berapa. Nah saya masukkan datanya di sini. Terus kemudian yang kanan itu operasional. Operasional itu berarti apa ya, sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan. Jadi paling gampang payroll, gaji ya. Kita membayar minimal diri sendiri, membayar berapa kan nggak mungkin kita jalankan bisnis itu nggak ada duitnya kan. Kalau nggak ada duitnya mungkin lembaga sosial gitu. Nah, atau kita misalnya punya anak buah, berarti anak buah itu pasti butuh kita gaji ya, kita tulis di situ. Terus yang paling gampang internet, listrik, air, terus kalau kita sewa tempat ya itu semua operasional kita tulis. Nah, terus di bawah pengeluaran itu saya juga membuat perkiraan pemasukannya. Oke, perkiraan pemasukan nanti saya jelaskan lebih lanjut ya di bagian terus kemudian saya buat itu per 6 bulan. Jadi ada bulan 0 sampai 6, bulan 7 12 dan seterusnya, ya kan? Nah, saya mendapat ini perkiraan pemasukan itu dari modal bisnis yang sudah saya plan, sudah saya tetapkan. Saya bisa memperkirakan saya akan mendapat duit berapa dan kapan. Itu sudah saya tetapkan. Nah, kalau di startup beda sama tadi ya. Kalau tadi kan ini, kalau tadi program aktivitas nggak ada, penambahan size nggak ada, data realisasi tahun sebelumnya nggak ada. Yang ada apa? Data permintaan ada. Yes, karena semua bisnis harus berasal dari problem dan harus ada orang yang mau mengeluarkan duit untuk menyelesaikan problem itu. Itu bisnis berangkat dari situ. Oke. Terus sebelah kanan ya pasti ini ya. Ini poin-poin yang saya tambahkan yang belum ada di tadi itu ini pengembangan produk tadi. Jadi saya kan sudah tahu produk apa yang saya kembangkan, anggaran yang budget yang dibutuhkan berapa, ya saya masukkan. Terus model bisnisnya. Karena saya sudah tahu model bisnisnya, saya tahu bagaimana atau berapa perkiraan pemasukan yang dapat dan kapan saya dapat. Oke, yang lainnya tetap. Nah dari situ saya bisa melakukan forecasting, yang seperti teman-teman lihat tadi. Oke, jadi itu masuk ke antara short sampai midterm forecasting ya. Oke. Nah, oke, berikutnya, nah ini long term forecasting. Sekarang lagi ngetren ya. EV itu maksudnya electric vehicle itu apa? Mobil listrik. Apa yang terbayang kalau brand atau merek yang mobil listrik apa? Pasti satu ya, Tesla biasanya paling sering kita sebut-sebut ya. Padahal merek kan sekarang hampir semua pabrikan tuh punya atau sedang merencanakan untuk rilis model listrik. Mulai dari Toyota, you name it lah, Toyota, Honda, bahkan sampai ini ya, model-model yang kita kenal sebagai raja jalanan atau model-model sport kayak Ferrari, Porsche, semua sudah berencana mengeluarkan model-model mobil listrik. Nah, mobil listrik ini kayak ada sebuah lembaga, salah satu lembaga analis, sebutnya Canalys ini Canalys ini dia membuat forecasting penjualan mobil listrik selama 12 tahun ke depan. Ini dibuat 2018 ya, jadi 3 tahun yang lalu sampai dengan 2030. Dia memperkirakan kalau sekarang, kalau 2020 itu ada 4,7% mobil atau 5% lah di dunia itu adalah mobil listrik. Jadi 5% itu
dari 100 ada 5 mobil listrik. Oke. Terus kemudian dia memperkirakan nanti tahun 2030 itu hampir 50% atau 50% mobil yang ada di jalanan itu mobil listrik. Which is masuk akal karena nanti saya akan ceritakan ya. Coba kita lihat di sebelah kanan, kriteria atau cara-cara dia melakukan forecasting itu apa? Yang pertama, latest market trend, ya kan? Tren pasar yang terkini itu, yang kekinian itu apa? Yang kekinian itu misalnya ramah lingkungan, ya kan? Tren bahwa kalau ramah lingkungan itu keren, ya kan? Bahkan sebenarnya bukan keren, tapi kebutuhannya. Ya kan, ramah lingkungan itu bukan hanya apa ya? Bukan hanya sok-sokan, tapi sebenarnya terkait dengan sumber daya yang terbatas yang tersedia di bumi kita ini. Jadi salah satu kriteria ramah lingkungan itu kan hemat bahan bakar. Ya karena cadangan minyak di dunia ini sudah semakin sedikit. Ada yang bilang beberapa tahun lagi sudah habis, gitu kan. Jadi memang ramah lingkungan itu sebuah kebutuhan. Maka trennya seperti apa? Sama dia diperkirakan, sama dia dipetakan. Terus yang kedua historical. Nah itu tadi kan data historis dan forecast sale, ya kan. Artinya dia memang si lembaga analis ini dia datang ke masing-masing pabrikan itu terus dia tanya atau dia menggali, karena biasanya kalau di negara-negara maju perusahaan-perusahaan itu selalu mengeluarkan merilis statement forecast-nya, dia merilis secara resmi. Nah, lembaga ini mengutip semua data itu terus kemudian diproses. Oke. Terus berikutnya market share. Market share itu berarti market share sekarang ini loh. Itu kalau Tesla itu berapa persen di dunia? Jadi sebenarnya di dunia ini mobil listrik yang penjualannya paling banyak itu ada 2. Yang pertama Tesla ya. Yang kedua, teman-teman tahu nggak? Yang kedua itu Nissan. Jadi kalau di Amerika ada sebuah Nissan Leaf namanya, Leaf daunnya, Nissan Leaf. Nissan Leaf itu malah usianya lebih lama dari Tesla. Jadi kalau Tesla yang pertama kan Roadster, terus diikuti oleh model S, terus model 3 ya, model 3. Nah ini Nissan Leaf sudah ada duluan. Nah Nissan Leaf sudah dijual sejak tahun 2015 sampai sekarang. Nah, jadi dia sudah. Terus kemudian, nah ini new product development, ya kan? New product development. Nah dia melakukan survei dan penelitian masing-masing pabrikan mobil itu produk apa yang akan dirilis, produk kategori mobil listrik apa yang dirilis. Kalau Tesla kan itu ya seksi itu ya, S3, X dan Y kan. Sebenarnya dia tuh mau yang 3 itu mau model I, tapi model I itu dia ada Ford model I ada, jadi dia nggak bisa ambil. Jadi akhirnya model 3, S3, X dan Y kan. Terus dia rencana ngeluarin beberapa model ini ya, truk ya, truk pickup, sebutannya apa dia? Sebutannya apa ya? Yang truknya yang kacanya dilempar dia terus nanti pecah itu loh. Itu apa? Cybertruck ya. Cybertruck. Ya kalau Tesla Cybertruck ya. Terus dia juga berencana ngeluarin semi lori ya. Jadi itu loh, truk yang gede itu yang bertenaga listrik. Jadi kalau di kita namanya apa itu? Tronton. Truk yang narik apa namanya? Narik kontainer di belakangnya itu loh. Dia kan berencana ngeluarin itu. Terutama yang mas-mas yang cowok-cowok itu pasti demen itu lihat video-videonya Elon Musk ya. Gitu. Nah, itu kemudian sudah dianu semua, sudah sama dia dikatalogisasi, terus kemudian dicatat. Oke. Terus habis itu analisis. Nah, jadi yang pertama kita melakukan forecasting, terutama yang jangka panjang itu yang pertama adalah dari dalam perusahaan itu sendiri. Ya kan? Dari dalam perusahaan sendiri itu ada apa di dalamnya, oke? Terus meningkat sedikit dari pasar, makanya market trends, oke? Nah kalau sudah market trends berarti kemudian pasar secara umum atau dunia di luar secara umum di luar market itu. Nah dalam hal ini EV charging station-nya dulu. Nah dia harus memperkirakan kira-kira sampai tahun 2030 itu akan ada berapa charging station. Kalau di Indonesia setahu saya baru ada 2 ya.
dua atau satu ya di Jakarta yang semuanya under PLN. Nah, itu sih lembaga survei itu kalau misalnya lembaga analis itu kalau ke Indonesia dia akan nanya ke PLN, kamu sampai dalam 10 tahun ke depan berencana membangun berapa apa SPBL-nya? Saya nggak tahu judulnya apa SPBL apa SPBL stasiun pengisian baterai listrik mungkin ya, bukan SPBU. Kalau SPBU kan bahan bakar umum, jadi ini stasiun pengisian baterai listrik mungkin ya, mungkin namanya kayak gitu. Nah, dia akan survei gitu karena kan ini ya perkembangan sebuah industri itu kadang-kadang didukung dan ditentukan atau dipicu oleh adanya infrastruktur. Contohnya gini, nah ini kan UTM berarti Madura ya. Saya masih menangi kalau dulu ke Madura masih harus lewat naik kapal feri. Ya, saya masih menangi. Jadi kalau kapal feri ya nggak bisa secepat sekarang. Jadi kalau kapal feri harus nunggu. Kalau nggak antri, syukur-syukur nggak antri ya paling sekitar 20 menit ya, 20 menit sampai setengah jam. Tapi kalau ngantri ya bisa lebih lama dari itu. Gitu. Siapa? Mas, Mas, siapa? Mas Ivan pernah nggak? Tadi Sering dulu, masih Pak. menangi naik feri. Pas Biasanya masih berapa di lama? kuliah sering. Soalnya lebih dekat naik kapal dari Suramadu. Oh, berapa lama UTM biasanya? lebih dekat ke kapal. Biasanya berapa lama? Lama Setengah perjalanannya? jam 25 menit itu, Pak. Nah, ya segitu ya. Nah, kalau Ya. sekarang kan terus kemudian ada Suramadu ya, Suramadu diresmikan. Nah, kemudian perjalanannya paling berapa sih kalau dari Surabaya? Dari Sidotopo ke Madura itu paling 15 menit kan. Nah, sekarang Ya kemudian segitu, kan Pak. karena adanya jembatan itu kemudian ada daerah di sekitaran jembatan itu yang kemudian berkembang. Para developer itu berlomba-lomba membangun perumahan yang di situ. Terus akhirnya objek-objek wisata baru bermunculan di Madura kan, misalnya apa Bukit Jedih. Nah, terus yang apa yang paling terkenal Bebek Sinjai ya. Bebek Sinjai itu saya berani bilang dia itu nggak akan terkenal seperti sekarang kalau nggak ada jembatan Suramadu. Ya, terus dalam skala yang lebih kecil mungkin Bebek Songkem gitu. Jadi karena ada Suramadu, orang Surabaya berbondong-bondong berwisata ke sana, muncul akhirnya dia terkenal, dia jadi laris, punya modal terus dia berkembang kemana-mana. Jadi gitu. Jadi itu pentingnya infrastruktur untuk perkembangan bisnis. Itu sebabnya kenapa infrastruktur itu bisa jadi salah satu indikasi perkembangan bisnis. Yang itu sebabnya dia bisa dimasukkan dalam kriteria untuk melakukan forecasting. Ya. Jadi kalau apa namanya kedepannya kira-kira perkembangan apa infrastrukturnya itu kok sepi-sepi aja, pemerintahnya nggak terlalu bergairah ya mungkin ini masa depan sebuah bisnis itu di area tersebut mungkin nggak terlalu rame gitu. Kalau di Amerika itu sudah punya target Tesla punya target membangun charging station itu sampai 1.000 unit di Amerika Utara dan Eropa. Gitu. Jadi dari situ sudah bisa diperkirakan. Kalau sehari misalnya yang ngecas di situ ada 100 kendaraan ya, 100 EV. Berarti kalau 1.000 minimal ada 100.000 EV yang dalam waktu kedepannya penjualannya gitu. Nah terus kemudian berikutnya yaitu tren ya. Nah poin terakhir yang paling menarik, kebijakan pemerintah. Kalian tahu nggak kalau di China sana dia sudah punya target yang berani sekali. Dia target tahun 2030 ya. Correct me if I'm wrong ya. Aku lupa angkanya. Kalau nggak salah 2030 atau 2040 aku lupa. Itu dia sudah target total 100%. 100% mobil yang di jalanan dia itu akan mobil listrik. Jadi dia sudah berani. Nah kalau karena sebuah negara besar yang penduduknya banyak kayak China sudah menetapkan 2030 atau 2040 dia itu sudah total mobil listrik, bisa dibayangkan kan kalau 1 juta dari penduduknya China itu kan 1,2 miliar ya kira-kira. Misalnya dari 1,2 miliar itu 500 juta aja, 500 juta itu membutuhkan kendaraan ya, minimal satu kendaraan untuk bukan satu orang, misalnya 500 juta itu kemudian keluarga dibagi 4 lah ya, bagi 4, misalnya satu keluarga itu isinya 4, berarti 500 juta ada 125 juta.
Berarti minimal China itu sampai 2040 akan membutuhkan 125 juta unit mobil listrik. Nah, makanya dia bisa memperkirakan seperti ini. Ya kan? Nah, ini yang menarik. Berikutnya ini kan sepeda listrik ya. Nah, sepeda listrik juga teman-teman masih banyak yang tahu yang sebelah kanan itu. Sebelah kanan itu Xiaomi ya, murah ya. Ini yang Himo Z16 ini harganya sekitar apa nih? 6 jutaan ya kalau di Tokopedia. Nah, kalau yang sebelah kiri ini Polygon ini mahal, ini 15 juta. Terus Gili Velo ini ya, Gili Velo. Dia juga sepeda listrik. Nah, di luar sana juga dibikin. Ini forecast sepeda listrik. Oke, sepeda listrik itu kira-kira penjualan segini. Di Amerika Utara. Amerika Utara itu berarti Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Nah, dia juga bikin, nah ini yang menarik. Forecasting itu hasilnya bisa nggak satu aja. Jadi bisa banyak. Jadi banyak skenario. Dia membuat berbagai skenario. Jadi skenario kalau ya adem-adem aja berarti segini penjualannya. Kalau skenario dia didukung oleh sebuah kebijakan yang minimal, misalnya minimal harus ini kebijakan tertentu yang minimal mengharuskan orang untuk pakai kendaraan listrik. Nah, yang paling atas itu kalau misalnya sebuah pemerintahan di sebuah negara itu sengaja mendorong untuk penduduknya menggunakan mobil listrik itu kayak ini. Nah, dia punya ini contoh long term forecasting ya, long term forecasting yang jangka panjang. Oke. Nah, keuntungannya forecasting. Keuntungannya forecasting itu yang jelas ya tadi. Jadi paling gampang yaitu kalau kita punya toko ya atau kita punya pabrik, kita harus bisa memperkirakan, kulaane loh. Kulaane itu piro. Itu kan kulaane piro. Jadi kalau saya punya pabrik, misalnya saya pernah menangani softwarenya pabrik Batako. Nah, pabrik Batako itu kan bahan bakunya apa? Bahan bakunya kan tanah liat ya, terus pasir, semen, sama sekam. Nah, dia harus bisa memperkirakan itu. Nah, kalau yang saya tangani sekarang itu peternakan, jadi kan dia harus bisa memperkirakan kapan dia beli pakan ternak dan untuk berapa lama. Karena pakan ternak itu nggak boleh disimpan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama jadi nggak enak terus kadang bisa berjamur dan seterusnya. Maka dia nggak bisa beli langsung satu gudang penuh gitu, nggak bisa. Jadi dia harus memperkirakan habisnya kapan. Karena kalau nggak habis di waktu yang ditentukan itu dia bisa berjamur, dia bisa terlalu lembab sehingga ayamnya nggak doyan gitu. Dia bisa dimasuki binatang-binatang yang bikin ayam itu sakit dan seterusnya. Dia harus diperhitungkan. Nah, yang kedua manajemen risiko. Ya, manajemen risiko dan business planning. Jadi manajemen risiko itu seperti yang tadi saya mengeluarkan duit, ya kan? Itu kan berarti risiko. Karena risikonya apa? Kalau saya keluar duit, belum tentu duit itu kembali, ya kan? Kembali ke kantong saya. Itu risiko. Nah, dengan adanya forecasting, saya bisa memperkirakan, ya kan? Kapan atau pertanyaan pertama adalah apakah duit yang saya keluarkan itu bisa kembali? Kalaupun kembali, apakah kembali dalam jumlah yang saya harapkan? Terus kalau kembali ke jumlah yang saya harapkan, apakah tepat di waktu yang saya perkirakan? Jadi misalnya saya untuk membangun ruangan baru itu saya ambil kredit dari bank. Kalau kredit kan pasti ada tenornya, ya kan? Ada tenornya. Nah, kalau ada tenornya, itu maksudnya saya harus balikin ke bank kapan? Ya berarti saya harus memperkirakan kan, kapan pemasukan itu masuk supaya saya nggak ditagih debt collector. Terus berikutnya adalah manajemen cash flow ya. Ini ada hubungannya dari poin sebelumnya yang saya jelaskan. Jadi kalau saya harus bayar bank sekian, ya harus bayar angsuran bank itu sekian,
di bulan sekian, tanggal sekian, berarti saya harus memanage, ya kan, saya harus memanage aku kapan keluar duit, kapan nggak keluar duit, kan gitu. Harus kapan menghemat, kapan nggak, gitu. Nah, kalau kasusnya misalnya misalnya ini ada yang putranya petani ya, yang ada yang bapak ibunya petani, ada nggak? Resen, tulis saja ya, yang anaknya petani. Oke, jadi biasanya kalau yang anaknya petani, oh Mas Faisal lagi. Jadi kalau anaknya petani biasanya kan ada yang ini, ada masa-masa tertentu yang nggak panen ya. Nah, berarti ketika masa-masa tertentu yang masih belum panen atau masih jauh dari masa panen itu, Bapak Ibu kita biasanya harus hati-hati dalam pengeluaran, jangan sampai tekor, ya kan? Nah, itu yang Bapak Ibu kita lakukan itu adalah satu bentuk forecasting, ya, forecasting sederhana. Itu mereka melakukan itu supaya itu tadi jangan sampai tekor. Terus yang berikutnya, nah ini identifying early warning signs, gitu. Jadi gunanya forecasting itu mengidentifikasi potensi-potensi bahaya yang bisa muncul, ya kan? Jadi misalnya ini, misalnya apa yang terjadi sekarang ini, pandemi, ya kan? Ketika pandemi itu banyak perusahaan yang bisa dibilang gulung tikar, misalnya airline ya, perusahaan-perusahaan airline itu kan banyak yang diantaranya yang gulung tikar. Nah, sebisa mungkin sebuah perusahaan harus bisa memperkirakan, terutama perusahaan-perusahaan yang berurusan dengan duit yang banyak. Semakin besar duit yang dia urusi, duit yang keluar masuk dari kantong dia, semakin butuh dia untuk melakukan forecasting, ya kan? Karena risikonya semakin besar. Ya, jadi kayak kalau kita mengalami sesuatu yang nggak enak dan duit itu nggak bisa kembali ke kantong kita, ya kalau duit kita sendiri. Kalau itu duit dari investor, duit dari bank, ya kan, terus duit untuk bayar gaji pegawai, itu nggak bisa kembali ke kantong kita kan, kita terancam nggak bisa bayar pegawai. Terus kalau nggak bisa bayar angsuran ke bank, terus itu berarti agunan kita disita, ya kan. Terus kalau apa namanya, kalau kalau duitnya itu minusnya banyak, bisa jadi malah ini bisnis kita harus dilikuidasi, nah gitu. Jadi itu gunanya forecasting. Nah, terus kalau berikutnya, kalau ini, terutama kalau di dunia startup ya, di saya, di dunia yang saya geluti. Kalau dunia startup itu, forecasting penting untuk apa? Forecasting itu penting kalau kita mau melibatkan investor. Nah, penting untuk kalau kita mau melibatkan investor di dalam perusahaan kita. Jadi kalau kita misalnya kita minta modal ya, minta dimodali. Nah, kita mengajukan untuk dimodali, itu nggak sekedar menjeplak gitu aja. Jadi pokoknya bikin startup saya butuh modal 5 miliar gitu. Yang nggak semudah itu Ferguson kan gitu. Jadi kita harus tahu 5 miliar itu untuk apa. Terus dari 5 miliar itu kira-kira kembali kapan? Return of investment kapan? Ya kan? Kan investor itu adalah para pebisnis juga gitu. Jadi mereka nggak mau dong keluar duit percuma cuma-cuma. Kalau cuma-cuma itu biasanya investor tanda kutip biasanya orang tua. Orang tua gitu. Biasanya orang tua atau saudara gitu. Biasanya kalau orang tua modalin kita ya niatnya mungkin ya supaya anakku jadi orang, bukan supaya kembali kan gitu. Nah, tapi kalau kita investor dari luar, dia ingin uang dia kembali gitu. Jadi kita nggak akan dikasih modal kecuali kita bisa memberikan plan dan forecasting yang jelas dan solid kepada dia. Jadi misalnya dalam 1 tahun ke depan pengeluaran kita sekian, terus kemudian revenue kita sekian. Nah, dari revenue itu keuntungannya sekian persen, gitu. Terus ke depan pengembangan kita seperti ini. Jadi ada forecastingnya. Jadi gunanya forecasting itu kalau di dunia saya itu salah satu yang paling penting untuk kalau kita mau melibatkan investor. Alhamdulillah di usaha saya sebelumnya memang sudah beberapa kali di modali investor. Terus kita berhasil ngecek sama investor sehingga ada beberapa pengalaman saya di bidang itu.
Jadi itu dia teman-teman sekalian, forecasting in real life. Jadi kenapa saya tampilkan ini adalah ini kan pertemuan pertama. Saya ingin menunjukkan pada teman-teman sekalian betapa apa sih pentingnya, gitu. Betapa pentingnya business forecasting ini. Dan banyak ilmu business forecasting mungkin teman-teman nanti akan teknikal dan seterusnya. Itu nanti penerapan ilmu bisnis itu tidak selalu saklek, tidak selalu harus rigid gitu. Tapi yang penting teman-teman tahu basic ID-nya, basic ID-nya dari business forecasting ini seperti apa. Itu. Yap, materinya sampai di sini. Ada berikutnya, ayo kita berdiskusi. Monggo. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, berkomentar, yuk monggo. Boleh yang bisa langsung aja nyalakan kameranya dan berbicara, atau yang mungkin kesulitan atau apa itu bisa ditulis di chat. Oke. Jadi ini kegiatan forecasting itu sebenarnya jangan dibayangkan melulu teknikal sekali ya, tapi sebenarnya gini, contohnya mas-masnya nih, para mas-masnya ini kan mungkin sedang mencari jodoh misalnya. Kalau mencari jodoh itu kemudian mas-masnya itu bisa melakukan forecasting. Forecastingnya itu misalnya men-stalking Instagram dari targetnya, misalnya. Stalking targetnya terus kita jadi bisa memperkirakan kan dari Instagramnya itu kita tahu si Mbak itu kesukaannya apa, terus perangainya seperti apa. Dari Instastory-nya bisa kita nilai kegiatan dia sehari-hari apa. Nah itu sebenarnya salah satu bentuk dari bentuk forecasting yang sederhana gitu. Saya ingat dulu ini ya, saya waktu musibah gempa bumi di Aceh tahun 2004, 2005-nya itu saya datang ke sana sebagai relawan tsunami. Di Aceh itu, di masyarakat nelayan Aceh itu ada yang sebuah jabatan tidak resmi yang disebut sebagai Panglima Laut. Panglima Laut kalau kita ya. Panglima Laut itu adalah tetua adat dari masyarakat nelayan di sana. Tugasnya Panglima Laut itu sangat forecasting sekali. Antara lain, beliau tugasnya memperkirakan cuaca untuk melaut hari itu. Kira-kira ini cocok untuk melaut atau enggak? Ya. Terus yang kedua, dia tuh tugasnya memperkirakan dan membagi-bagi area menangkap ikan. Jadi beliau tugasnya memperkirakan kira-kira yang banyak ikannya di mana. Gitu. Jadi tugasnya itu forecasting sekali. Dan jabatan Panglima Laut itu sudah ada mungkin berabad-abad di masyarakat Aceh. Jadi ini ya, saya kurang paham mereka dapat datanya dari mana. Tapi ada yang menyebut mereka itu punya kelebihan yang tidak tampak gitu ya, punya ilmu tertentu yang bisa memperkirakan itu. Tapi kalau menurut pengamatan saya ketika itu didapat dari pengalaman mereka. Jadi biasanya yang jadi Panglima Laut itu adalah nelayan-nelayan yang sudah senior, yang sudah puluhan tahun mereka melaut. Jadi kalau sudah puluhan tahun melaut, mungkin sudah punya pengalaman nih kan, kalau cuacanya kayak kalau bulan segini, kira-kira cuacanya kayak gini. Nah kalau cuacanya kayak gini, kira-kira ikan yang banyak itu di sini, gitu. Mungkin itu contoh forecasting di dekat kita. Nah, terus apa ya? Dulu tahun 2006 ketika Gunung Merapi meletus di Yogyakarta, ini yang Jogja pasti pernah dengar ceritanya. Ada sebuah nama yang sangat terkenal yaitu Mbah Marijan ya. Mbak, siapa tadi yang dari Jogja tadi tahu ya Mbah Marijan ya? Iya Pak, tahu Pak. Oke. Mbak Ramawati tahu kan? Ada objek wisatanya kan yang di desanya Mbah Marijan ya? Desa apa dulu? Cangkringan ya, saya pernah ke sana. Nah itu dulu Mbah Marijan itu dikenal
kadang-kadang menyelenehi anjuran dari pihak-pihak yang berwenang. Jadi kalau yang ngurusi Gunung Merapi itu kan PVMBG. PVMBG itu menginstruksikan kepada masyarakat di sana di sekitaran lereng Merapi itu untuk evakuasi gitu kan. Nah, kalau PVMBG itu berdasarkan data-data vulkanologi, jadi dia punya seismograf, seismometer, dia punya spektrofotometer, jadi dia teleskop yang bisa melihat suhu dari suhu dari di dalam tanah dari Gunung Merapi, di kawah Gunung Merapi itu. Nah, yang menarik Mbah Marijan ketika itu pernah, nggak usah pergi, karena ini biasa kok, cuma waktu biasa. Nah, itu pernah beliau. Gitu. Nah, ada juga, ketika itu juga ada yang beranggapan, Mbah Marijan ini konon bolone Ratu Kidul gitu ya. Beliau itu adalah Ratu Kidul atau punya koneksi langsung ke Sultan Hamengkubuwono I. Beliau pernah bilang aku ini janjiku itu ke Sinuhun Sultan Hamengkubuwono. Sultan yang sekarang saya lupa persisnya, tapi beliau bilang Sultan yang sekarang itu hanya pejabat. Nah, bilang kayak gitu. Nah, ada yang kalau orang memperkirakan beliau itu punya yang magic dan seterusnya, tapi kalau saya sebagai orang yang mencoba berpikir ilmiah, menurut saya karena itu pengalamannya beliau sudah hidup di sekitaran lereng Merapi, konon sejak umur 3 tahun. Nah, sampai beliau meninggal itu umur berapa ya? Umur 70 kalau nggak salah. Jadi beliau ada di sana 67 tahun tinggal di sana. Jadi mungkin ya sudah mengenal ya. Itu seperti temannya gitu. Jadi kalau kita kan teman yang kita kenal akrab sekali, sahabat kita kan, kalau dia ngapain kita tahu dia itu sedang ngapain kan, tanpa dia berkata-kata. Nah, itu seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh Panglima Laut terus kemudian Mbah Marijan itu adalah tindakan forecasting, gitu, tindakan prediktif. Nah, itu menarik. Jadi jangan dipikir kami yang dari kalangan profesional, saya yang menggeluti AI, machine learning itu, saya tidak meremehkan hal kayak gitu. Kami tidak meremehkan hal kayak gitu karena boleh jadi ada hal-hal yang nggak kita tahu dan mereka tahu. Tapi disampaikan dengan cara yang berbeda. Kalau kita kan menyampaikan data ya data tabel gitu kan. Kalau orang Jawa dulu mungkin menyampaikan dalam bentuk syair. Kalau Jawa itu gambuh terus mau copot dan seterusnya dan sejenisnya itu. Menyampaikan data dengan cara seperti itu. Prosa kalau di kitab Sutasoma, Prapanca, bisa jadi itu data yang disampaikan dalam bentuk cerita. Karena ilmu matematika ketika itu masih belum berkembang seperti sekarang. Nah, jadi kegiatan forecasting itu sebenarnya dekat dengan kita. Itu adalah kayak refleks kita, intuitif dengan kita. Memperkirakan sesuatu ke depan itu sebenarnya itu sudah kegiatan sehari-hari kita. Nah, cuma kita melakukannya dengan cara yang berbeda-beda. Nah, ilmu bisnis forecasting ini mencoba untuk mendefinisikan kegiatan memperkirakan itu dalam bentuk secara metode ilmiah, terus kemudian sistematis dan berdasarkan data, gitu. Dan penerapannya pada bisnis, gitu. Ya, nah, atau mungkin karena sudah sore ya. Saya mohon maaf juga ya, karena saya punya andil untuk membuat teman-teman jadi sore. Oke, semua Mbak Lia Chan. Assalamualaikum. Oh, pertanyaan startup. Oke. Pertanyaannya tidak sesuai dengan topik ya. Jadi saya bisa jawab, tapi saya tanya dulu. Mungkin ada teman-teman yang tanya sesuai topik. Ada? Saya izin bertanya, Bapak. Oke, monggo. Mas Vicky, yes. Tadi kan disebutkan bahwasannya kalau forecasting juga bisa gagal gitu, Bapak. Jadi
Betul. karena seperti contohnya karena hal yang tidak terduga karena pandemi, atau contohnya Betul. kayak tadi yang klub sepak bola kayak kalau misal si pemainnya itu kayak cedera gitu. Lalu Iya, apakah betul. ada hal yang lain yang bisa menggagalkan forecasting yang sudah dilakukan gitu? Lalu bagaimana cara kita atau langkah-langkah yang bisa kita ambil apabila forecasting yang sudah dilakukan itu gagal gitu Bapak? Oke. Oke. Jadi forecasting itu kan berdasar data. Oke. Jadi langkah pertama yang dilakukan itu sebisa mungkin jangan sampai ada data yang kelewatan. Termasuk data kejadian-kejadian yang tidak terduga. Semisal data bencana. Kalau di sepak bola itu misalnya data track record cederanya si pemain, ya kan? Kalau perusahaan misalnya ini biasanya kita sering ini kan sering mendengar kata keadaan kahar atau force majeure, ya. Kalau saya ketik atau nah ini biasanya ini yang anak hukum ada nggak ya? Kalau anak hukum kan sudah biasa ini force majeure atau keadaan kahar itu keadaan yang tidak terduga. Nah, kita ketika forecasting sebisa mungkin ya, sebisa mungkin itu artinya yang dalam jangkauan kita sebagai manusia ya, mungkin memasukkan jangan sampai ada data yang kelewatan. Terus kemudian sesudah kita melakukan forecasting, kita melakukan apa yang disebut sebagai fault tolerance. Oke, kalau di statistik itu kan ada apa ya? Istilahnya saya lupa karena saya bukan orang statistik. Ada yang bisa bantu gak ya? Kalau di statistik itu ada ini ya, tingkat kepercayaan itu apa? Yang biasanya tingkat kesalahan itu diperkirakan 5%. Jadi kalau ada survei-survei itu kan biasanya ini, terus tingkat kesalahan kira-kira 5%, gitu kan, plus minus 5%. Kalau statistik ya, biasanya kalau mau pemilu atau pilkada kan ada kan kayak gitu. Oh ini data yang milih ini sekian, yang milih ini sekian. Itu perkiraan namanya kurang lebih plus minus 5%. Berarti kalau dia nyebut 70%, berarti bisa 75% atau 65%. Nah itu harus kita masukkan. Jadi kita memperkirakan penjualan kita akan naik 70% misalnya tahun depan. Ya kita harus memperkirakan kalau gagal, kalau bleset itu berarti kira apakah 10%, sekian persen. Nah itu kita perkirakan. Gitu. Dan yang tiga poin terpenting itu adalah forecasting itu ilmu manusia ya, bukan ilmu dijamin 100%. Nah jadi ilmu forecasting itu memang tidak mengharuskan benar 100%. Ya, karena nggak ada ya. Karena sains itu kan best guess. Ya kan? Sains itu adalah tebakan terbaik. Tebakan yang ada metodenya. Tebakan yang menggunakan rumus. Tebakan yang menggunakan data. Ya kan? Nggak ada, apa namanya, jadi kita di dunia teknikal ya, dunia sains, iptek dan sains itu kita nggak merasa bahwa kita itu orang paling hebat di dunia dengan yakin 100% bahwa berita itu tepat. Justru itu sikap ilmiah yang salah, karena sikap ilmiah yang benar itu memberi ruang adanya hal-hal yang tidak terduga. Dan manusia, bagi kita manusia yang hal yang nggak diketahui itu banyak sekali. Jadi ilmu forecasting itu nggak dituntut untuk oleh forecasting itu nggak tepat kamu tak pecat, nggak gitu. Jadi nggak itu. Jadi kalau mungkin dipecatnya kalau salahnya salah banget total gitu baru dipecat. Tapi kalau misalnya ternyata meleset sekian persen itu dianggap sebagai kewajaran. Itu sih. Jadi itu ya. Jadi untuk meminimalkan satu datanya sebisa mungkin mengadopsi dan mengelaborasi semua data yang dimungkinkan menimbulkan perubahan atau memberikan efek di objek yang kita perkirakan. Itu satu. Kedua, berikan ini ya, bahasa Jawa ini kan spelling ya, apa itu ya, error rate ya, error rate-nya itu harus diberikan. Terus yang ketiga, ya itu harus sadar bahwa yang namanya forecasting itu adalah ilmu manusia. Itu best guess, bisa salah. Gitu.
Oke. Lagi? Kita boleh berdiskusi ya. Misalnya, saya yakin teman-teman ada beberapa hal yang lebih tahu dari saya. Kalau belum ada, saya coba jawab pertanyaannya Mbak Lia. Oke, Mbak Lia Chan. Assalamualaikum Bapak. Jadi untuk startup ya, persiapannya apa? Ya, apa ya? Persiapannya nomor satu doa, ya kan? Persiapannya nomor satu adalah niat dan doa. Niat dan doa sesuai keyakinan masing-masing. Jadi maksud saya sebenarnya membangun mental, ya mental dan cara berpikir seorang founder startup itu dibangun dari awal. Jangan nunggu besar baru dibangun, enggak. Jadi dari awal sudah kita siapkan. Jadi ya ini menurut saya cara membangun mentalnya itu dengan berlatih. Caranya melatih seperti apa? Ya bikin aja bisnis gitu. Jangan nunggu sesuatu yang biasanya harus besar dulu baru enggak. Jadi kayak tadi ada yang jualan apa, bikin jualan laptop, jualan apa, lakukan aja gitu. Mulai dari yang kecil-kecil. Jadi yang kecil-kecil itu tujuannya bisnis kecil-kecil itu bukan hanya kita, ya satu pasti untuk dapat duitnya ya, kita butuh duitnya. Tapi dua itu adalah menyiapkan mental kita untuk sesuatu yang lebih besar, yang kecil-kecil itu. Jadi itu sih mulainya. Ya nggak terasa sampai jam 5, lumayan. Ada lagi terakhir. Mas Muhammad Faisal kenapa ada ya? Tadi racing ya? Mungkin ada sesuatu yang error di laptop atau ini ya, laptop atau di smartphone ya. Oke, kalau ini, nah ini terakhir saya menyampaikan ini tugasnya teman-teman ya. Tugasnya teman-teman, tugasnya jangan khawatir, nggak susah. Tugasnya teman-teman ini. Nah, tugasnya teman-teman melakukan ini. Jadi carilah bentuk forecasting. Jadi carilah forecasting tentang apa saja di internet, ya. Terus kemudian sumbernya harus jelas. Terus kemudian buatlah resumenya. Resumenya jadi tadi kan sudah disebutkan nih, ada yang apa kualitatif, terus ada kuantitatif. Kualitatifnya dari forecasting itu apa, aspek apa aja. Kuantitatifnya apa aja, sebutkan aspek apa aja dari forecasting itu. Contoh forecasting yang saya tuliskan tadi. Jadi kalau teman-teman Google, mencari di Google itu banyak sekali. Tulis aja misalnya forecasting penjualan apa, penjualan barang-barang elektronik, forecasting penjualan iPhone, forecasting penjualan smartphone Samsung, forecasting penjualan laptop Lenovo, saya sebut merek ya, sorry. Forecasting penjualan mobil Toyota, itu ada semua, silakan dicari. Nah kalau udah ketemu, dibaca, terus kemudian disarikan di resumenya. Resumenya sesuai itu tadi, sesuai tadi kualitatifnya apa, kuantitatifnya apa gitu kan, aspek-aspek apa yang menyusun forecasting tersebut. Dari mana kira-kira dia dapat forecasting itu. Itu, oke? Dikumpulkan minggu depan, waktunya 1 minggu. Nah, jadi kita ketemu lagi minggu depan. Saya harap sudah bisa mengumpulkan dan kita akan diskusikan singkat. Mungkin 5-10 menit kita diskusikan singkat. Tujuannya adalah untuk supaya teman-teman nggak materinya masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Oke? Minimal seminggu materi itu mengendap di otak teman-teman semua. Gitu. Jadi sambil mengerjakan tugas ini. Gitu. Oke, sekarang sudah mendekati jam 5. Terakhir, ini terakhir banget. Ada lagi pertanyaan? Masukan? Saya hitung 3, 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Yes. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Saya ucapkan teman-teman sudah hadir. Terus
saya mohon maaf kalau ada kekurangan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya buat teman-teman, tapi juga ke saya. Terus kemudian kalau ingin ngobrol atau apapun, yang menyampaikan apapun yang dengan saya di luar ini, termasuk misalnya topik